bertanya, Ustadz, bagaimana jika penguasa ini memerintahkan suatu maksiat yang dimana kita terlibat di dalamnya, namun kita segan untuk menasehatinya? Apakah yang demikian itu termasuk dosa karena membantu dalam kemaksiatan, dan bagaimana cara menyikapinya? Syukran, jazakallah khair. Ya, jadi menasehati kepada pemimpin dari sisi sebagai penguasa ketika ada yang salah. Ya, menasehati tentunya namanya nasihat tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan, untuk kedepannya ada kemaslahatan yang lebih besar daripada kemadharatan, ya seperti itu. Itulah Islam, dibangun untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar daripada kemadharatan. Nah, tadi bahwasanya dalam dijelaskan bahwasanya arti daripada nasihat itu adalah tulus. Ya. Nah, jadi memberikan nasihat itu sebenarnya secara rahasia, itulah yang akan bisa berkesan untuk diterima tatkala ada kesalahan. Ya. Nah, kepada pemimpin yang berbuat salah kita berusaha untuk bisa sampai nasihat tersebut, tapi bukan secara terbuka, gitu kan tadi sampaikan. Nah, sekarang misalnya nggak ada jalan gitu ya untuk memberikan nasihat secara rahasia itu, begitu ya. Pokoknya fattaqullah mastata'tum. Sudah, maka hendaklah Anda bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dengan ini tidak bisa, dengan ini tidak bisa, dengan ini tidak bisa. Yang jelas kita mengingkari atas kekeliruannya, ya, dan bersabar dengan kedzaliman yang ada, karena ada perintah-perintah yang lain. Pentingnya kita untuk bersabar, jangan sampai itu kemaksiatan kemudian kita ingkari dengan kemaksiatan yang lain lagi, yang lebih besar, yang lebih buruk. Itu dengan misalnya demo, dengan mengajak orang untuk keluar, untuk mengingkari akan kesalahannya, disangka itu orang pemberani, padahal itu salah. Itu sudah bertentangan dengan dalil. Jadi dalil itu harus digabungkan semuanya, bukan hanya dipotong satu potong ini, tapi semuanya dikumpulkan. Intinya bagaimana kita itu sampai hari kiamat bersabar, sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya tatkala kita selalu mengambil sikap sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Adapun apakah kita dosa atau tidak, tadi ini bagian dari pelaksanaan kepada sunnah Nabi SAW, akan kesabaran kita karena tidak ada jalan dan kita ada akses misalnya untuk ke sana dan ke sana, maka fattaqullah mastata'tum. Ya itu yang saya pahami. Jadi hendaklah Anda bertakwa dan bersabar, ya, walaupun bagaimanapun kita sudah ada gerakan di dalam hati ini sebuah kekeliruan. Itu adalah sebuah, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq gitu. Maka pribadi-pribadi aja kita melakukan, yang jangan sampai kita melakukan kesalahan yang dilakukan oleh yang kita lihat itu sebuah kesalahan dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Itu yang bisa saya jawab. Jadi menasehati kepada pemimpin itu adalah tadi dijelaskan untuk tidak menyebarkan, ya, kesalahan-kesalahan mereka, dan kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita tidak mampu, berarti kita tidak berdosa. Kalau kita tidak mampu misalnya secara langsung, ya udah tidak berdosa. Oh, dengan tulisan juga gak mampu, berarti tidak dosa. Begitulah agama. Dalam masalah sholat aja, berdiri wajibnya, gak mampu, duduk, gak mampu lagi, berbaring, ya, dan seterusnya. Apakah dengan sebab kita berbaring dosa? Enggak. Nah, begitu pula ketika kita tidak mampu untuk memberikan nasihat, begini tidak mampu, maka hal yang demikian itu tidak menjadi dosa bagi kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi yang dosa adalah ketika menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka yang membuat kaum muslimin atau manusia tidak percaya kepada pemimpin.